Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Ulumi, NIM 19090105 dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS semester 4 mata kuliah data mining, yaitu clustering data diabetes menggunakan metode AHC. Ya, saya itu sudah mendownload datasetnya di Google Diabetes Dataset. Ya, saya buka di Excel. Di sini ada beberapa atribut, yaitu pregnancies, glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes prediksi function, egg outcome. Untuk clustering di sini saya menggunakan dua atribut, yaitu glukosa sama blood pressure, artinya gula sama tekanan darah. Karena untuk penyakit diabetes yang sangat mempengaruhi itu gula darah sama tekanan darah. Saya melakukan proses clustering menggunakan metode AHC. Di dalam metode AHC terdapat 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama, metode single linkage. Yang kedua, metode complete linkage. Yang ketiga, metode average linkage. Untuk metode single linkage, yaitu proses pengklasteran yang didasarkan pada jarak anggota yang terdekat. Untuk metode complete linkage, yaitu proses pengklasteran yang didasarkan pada jarak anggota yang terjauh. Untuk yang ketiga, metode average linkage, yaitu proses pengklasteran yang didasarkan pada jarak rata-rata antar klaster. Saja kita ke Google Colab-nya. Pertama-tama kita import library. Library yang kita butuhkan ada NumPy untuk hitungan biasa, kemudian matplotlib.pplot untuk scatterplot, dan pandas untuk import datasetnya. Di sini saya menggunakan dataset diabetes yang sudah di-download di Google. Kita drag and drop terlebih dahulu dari dataset, kita drag and drop di sini, di file. Ya, ini. Kita sudah mengimport, kemudian kita lakukan switching atau pemotongan dari dataset. Di sini kita memerlukan kolom kedua dan kolom ke-1, yaitu atribut glukosa sama blood pressure. Karena di sini menggunakan array, maka dimulai dari 0 terlebih dahulu. Sekarang kita gunakan dendrogram untuk melakukan angka klaster yang tepat. Kita import species.cluster.hierarchy dengan menyingkat katanya sebagai SCH atau terserah. Selanjutnya kita mendefinisikan variabel dendrogram untuk membuat dendrogramnya. Perintahnya adalah sch.dendrogram, kemudian diikuti dengan sch.linkage. Linkage yaitu algoritma Python yang ada di hierarki clustering. Kita tuliskan dengan parameter linkage menggunakan metode word. Di sini kita menggunakan metode word karena metode ini jauh lebih kompleks dibandingkan metode linkage sederhana. Bisa juga diganti dengan single, complete, atau average. Kemudian plt.title untuk memunculkan hasil grafik dendrogramnya. Berikut adalah hasil dari dendrogram. Untuk judulnya namanya dendrogram, dan untuk garis horizontalnya namanya gula darah, vertikalnya namanya jarak. Dari hasil diagram dendrogramnya tampak seperti ini. Kita dapat simpulkan bahwa garis vertikal yang terpanjang berwarna biru sebelah kiri dengan garis horizontal hijau, kemudian bertemu dengan garis horizontal merah. Sekarang kita visualisasikan garis biru vertikal setelah terpotong masih merupakan garis vertikal terpanjang. Jadi nanti dipotong di sini. Kemudian kita tentukan
batas klasternya. Demikian kita memiliki klaster 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, kita lakukan hierarki clustering. Yang pertama kita import aglomerative clustering, yaitu perintah untuk mengimport library aglomerative clustering dari Scalarian cluster. Kita mendefinisikan variabel HC untuk membuat metode HC-nya. Untuk parameternya, kita tentukan jumlah klasternya, n cluster, sama dengan 4, dengan jarak Euclidean dan metode Ward. Selanjutnya adalah perintah untuk membuat visualisasi hasil klaster. Kita dibagi menjadi 4 klaster, tampilan grafisnya tampak seperti ini. Melalui gambar di sini, kita bisa lihat bahwa pembagian data point ke dalam klaster sangat rapi. Untuk data point-nya, semuanya masuk ke dalam klasternya masing-masing. Selain itu, untuk pembagian klasternya juga tampak rapi, baik, tetapi dengan jarak yang saling berdekatan. Di sini ada klaster yang pertama berwarna merah, klaster yang kedua berwarna biru, yang ketiga berwarna hijau, dan klaster yang keempat berwarna biru muda. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.